إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة حفظكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kenikmatannya, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang kenikmatan duniawiyah maupun kenikmatan ukhrawiyah. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kenikmatannya kepada kalian, baik yang zahir maupun yang batin. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun kenikmatan yang ada pada kalian hanya semata-mata dari Allah, yang mana kewajiban bagi kita untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan bagi orang yang mensyukuri kenikmatannya untuk menjaga kenikmatan tersebut serta menumbuh kembangkan kenikmatan tersebut. Wala in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan sungguh jika kalian mensyukuri kenikmatan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan bagi kalian. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, bentuk penambahan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan bagi orang yang mensyukurinya ada dua bentuk. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberi penjagaan terhadap kenikmatan yang telah ada, kenikmatan yang telah dimiliki tetap terjaga, tidak sirna. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kenikmatan yang belum dimiliki oleh hamba yang mensyukuri kenikmatan tersebut. Oleh sebab itu, bentuk penambahan yang ada di dalam ayat wala in syakartum la azidannakum, dan sungguh jika kalian mensyukuri kenikmatan Allah, niscaya aku akan memberi tambahan kenikmatan bagi kalian, yaitu dengan menjaga kenikmatan yang telah dimiliki serta mendatangkan kenikmatan yang belum dimiliki, dan merupakan kenikmatan yang patut kita syukuri. Kita bisa berkumpul di majlis ini, kita berkumpul di masjid ini dalam rangka menambah wawasan keilmuan akan agama kita, yang itu merupakan modal dasar bagi seorang mukmin. Dan keutamaan berkumpulnya kaum mukminin
di masjid daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghassat alaihim ar-rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah daripada rumah-rumah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mereka membaca kitab Allah, Al-Qur'an, dan mempelajarinya di antara sesama mereka, niscaya akan turun kepada mereka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan diliputi oleh ketenangan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji mereka di hadapan para malaikat-malaikat yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu akan keutamaan menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman daripada kalian dan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di yang kita akan membacakan tafsirnya dari ketika mentafsir ayat ini, bahwasanya derajat orang kaum mukminin itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas derajat orang-orang yang tidak beriman. Dan bagi orang-orang yang beriman tersebut, orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan akan agamanya, diangkat derajatnya melebihi orang-orang yang beriman yang lainnya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ilmu, bidang ilmu yang paling mulia dipelajari oleh seorang hamba itu adalah ilmu akan kitab Allah, Al-Quran, sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya merupakan ilmu yang paling terbaik untuk dipelajari oleh seorang mukmin. Mempelajari Al-Quran dari segala sisi, dari cara membacanya, dari cara memahami kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, dan ilmu-ilmu Al-Quran yang lainnya. Maka bagi orang yang mempelajarinya dan mengajarkannya, maka dia akan dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terbaik daripada kalian. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarinya. Dan sebagaimana yang dalam hadis yang telah kita sebutkan di awal, bahwasannya tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah dalam rangka mereka membaca Al-Quran, membaca dalam arti yang luas, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran begitu saja, namun mempelajari Al-Quran, memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, hukum-hukum yang dikeluarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, termasuk seseorang telah membaca kitab Allah, apalagi disertai dengan yang setelahnya, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mempelajarinya, mempelajari Al-Quran. Yang lebih umum lagi, seorang mempelajari tentang cara membacanya, mempelajari tajwidnya, bagaimana dia membaca Al-Quran sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, serta dengan yang tidak kalah pentingnya seorang memahami makna daripada lafaz-lafaz Al-Quran yang dia baca, yang dia
baca. Dan justru Allah Subhanahu wa taala mencela Bani Israel ketika mereka hanya membaca Al-Qur'an tanpa mengetahui maknanya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengecam Bani Israel, di antara mereka ummi, kaum yang ummi, yang tidaklah mengetahui daripada Al-Qur'an, hanya sekedar membaca. Hanya sekedar membaca saja. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya sekedar membaca Al-Qur'an tanpa memahami kandungan makna Al-Qur'an tersebut. Oleh sebab itu, apalagi di dalam Al-Qur'an, di dalam salat kita membutuhkan surat serta ayat-ayat Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ketika di awal Islamnya para sahabat, ada daripada sebagian mereka masih terbiasa minum khamr, yaitu minuman keras. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi teguran kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di mana dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk, hatta ta'lamuna ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Dan sebagian daripada kaum mukminin, dan ini tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita ingkari, di dalam salat mereka kebanyakan mereka tidak mengetahui apa yang mereka ucapkan daripada bacaan-bacaan salat tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberi teguran kepada para sahabat ketika itu, yang sebagian daripada mereka masih terbiasa meneguk minuman keras yang menyebabkan mereka mabuk, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk mendatangi salat dalam keadaan mereka mabuk, yang tidak mengetahui daripada bacaan mereka, sampai mereka mengetahui apa yang mereka ucapkan. Nah, dari sini tergerak bagi kita untuk mengetahui sebagian daripada ilmu Al-Qur'an yang sangat luas, yaitu mengetahui sebagian daripada makna-makna yang sering kita ucapkan, yang sering kita lafazkan, dan yang paling terpenting itu adalah surat Al-Fatihah yang kita baca di setiap rakaat di dalam salat kita. Maka suatu yang sangat janggal kalau seorang mukmin tidak mengetahui makna-makna ayat-ayat yang dia baca, terutama surat Al-Fatihah, yang seorang tidaklah sah salatnya kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah ini. Maka tergerak bagi kita untuk mengetahui sebagian daripada kandungan makna ayat-ayat surat Al-Fatihah, terutama Al-Fatihah merupakan intisari daripada Al-Quran, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, sirrul Al-Qur'anu fil Fatihah, rahasianya Al-Quran itu ada di dalam Al-Fatihah. Wa sirru Al-Fatihah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan rahasia daripada Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu ayat yang terkandung di dalamnya tauhid, mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin mengetahui bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu adalah semuanya dari alhamdulillahirabbil alamin sampai minal jinnati wan nas, itu adalah ajaran tauhid sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, inna fil Qur'ani kulluhu tauhid, di dalam Al-Qur'an itu adalah semuanya ilmu tauhid.
Ilmu tauhid yang ilmu yang paling mendasar, yang wajib diketahui oleh seorang mukmin, yang dengannya akan menyelamatkan dirinya di dunia maupun di akhirat. Adapun tentang uraiannya dari sisi apa ilmu tauhid daripada tiap ayat, maka diuraikan oleh beliau. Karena di dalam Al-Quran terkadang pemberitaan tentang sifat-sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk daripada tauhidul ma'rifah. Seseorang mengenali Rabbnya, makin kenal seseorang terhadap Rabbnya, makin tinggi rasa peribadatan kepada Rabbnya. Kemudian terkadang di dalam Al-Quran tuntutan untuk mengesahkan Rabbnya. Ini juga ilmu tauhid, tauhid al-uluhiyah. Dan terkadang tuntutan-tuntutan tauhid tersebut dengan seseorang mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini juga kandungan tauhid, karena itu adalah konsekuensi daripada seseorang mentauhid Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mentaati Allah atas perintahnya, dan dia harus menghindari segala larangan-larangan Allah. Dan terkadang berita berupa balasan yang mulia bagi pelaku tauhid, dan itu juga banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku tauhid. Sebaliknya di dalam Al-Quran kita dapatkan tentang kecaman terhadap perbuatan kesyirikan, kecaman terhadap orang yang berbuat kesyirikan, dan ini juga lawan daripada tauhid. Oleh sebab itu Al-Quran semuanya dari awal ayatnya sampai akhir ayatnya semuanya terkandung ilmu tauhid, yang ilmu yang paling mulia dipelajari oleh seorang hamba, karena itu akan bentuk pengenalannya terhadap Khaliqnya, penciptanya. Kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, amalan yang sangat mulia yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di bulan Ramadan itu adalah dengan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Ibnu Abbas, dalam hadis sahih beliau menceritakan tentang karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling derma, wa ajwadu makana fi Ramadan, dan yang paling dermanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menjumpainya, yudarisuhu Al-Quran, untuk saling mempelajari ayat Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Al-Quran diturunkan melalui tangan beliau itu masih melaksanakan muraja'atu Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengulang-ulang bacaan Al-Quran dan kandungan-kandungan ayat Al-Quran bersama Jibril, menunjukkan bahwasanya tadarus mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan sangatlah mulia, karena itu adalah merupakan amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita dituntut untuk menteladani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Telah ada bagi kalian pada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan yang terbaik bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kalau kita ingin menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan apa yang beliau lakukan di bulan Ramadan? Salah satunya adalah mempelajari Al-Quran, mempelajari bacaannya, kemudian mengajarkannya dan sering meneliti, mengetahui tentang makna-makna kandungan di dalam ayat Al-Quran. Dan di dalam kesempatan ini insyaallah kita ingin berusaha
untuk menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sebagian daripada ilmu-ilmu Al-Qur'an, yaitu ilmu tafsir yang itu tidak kalah pentingnya untuk diketahui oleh seorang hamba, karena sehingga dengannya dia mengetahui kandungan makna ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga dia tidak hanya sekedar membaca saja, namun di samping dia membaca ayat tersebut dia mengetahui maknanya, dia mengetahui kandungan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tersebut. Demikian juga ketika dia sholat, membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat-surat yang lainnya, dia dalam keadaan membacanya dan bisa mengetahui maknanya, dan lebih khusyuk lagi seseorang ketika membaca dengan disertai dia mengetahui maknanya. Padahal khusyuk di dalam sholat itu merupakan inti daripada sholat. Inti daripada sholat, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya qalbus sholati al khusyuk. Kalbunya sholat itu adalah khusyuk. Khusyuk. Bagaimana seseorang ingin bisa khusyuk sholatnya tanpa dia mengetahui bacaan yang dia ucapkan. Maka ada baiknya pada kesempatan yang singkat ini kita gunakan untuk mempelajari satu surat daripada surat-surat Al-Quran yang senantiasa kita baca di dalam sholat-sholat kita, yang tidak sah sholat kita kecuali dengan membaca surat ini, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, maka sebagaimana materi yang telah ditetapkan oleh para panitia di dalam kajian ilmiah intensif Ramadan ini, yaitu tafsir surat Al-Fatihah, kita merujui kitab Tafsir Karimur Rahman di Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, salah seorang syekh yang keilmuannya tidak diragukan lagi, yang menghasilkan murid-murid seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya daripada para ulama yang menguasai ilmu tafsir dan ilmu akidah serta ilmu fikih dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Maka daripada kitab yang beliau tulis di dalam permasalahan Al-Quran itu adalah Tafsir Karimur Rahman, yang merupakan kitab yang senantiasa dipakai oleh para pelajar penuntut ilmu agama Islam sebagai materi di dalam kajian mereka ilmu tafsir. Namun kita tidak membaca semua kitab tersebut, namun sebagian kecil daripada tulisan beliau, yaitu kita ingin mengambil materi tafsir surat Al-Fatihah. Di mana sebelum masuk kita ke dalam tafsir surat Al-Fatihah, kita ingin mengenal sedikit tentang surat Al-Fatihah, mengenal tentang surat Al-Fatihah, dan dengan kita mengenal sedikit tentang surat Al-Fatihah mendorong kita untuk lebih terpicu untuk mempelajari ayat-ayat serta kandungan hukum yang ada di dalam surat Al-Fatihah, di mana dinyatakan oleh para ulama bahwasannya Al-Fatihah itu adalah dinamakan Al-Fatihah karena penulisan Al-Mushaf, yaitu Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah. Fatihah itu adalah pembuka. Di dalam bahasa kitanya, Fatihah itu adalah pembuka. Maka ketika kita memulai membuka mushaf Al-Quran, maka kita dapatkan awal ayatnya, awal suratnya itu adalah surat Al-Fatihah. Kemudian juga dengan Al-Fatihah bacaan Al-Quran dibuka. Bacaan solat kita dimulai. Bacaan solat, yaitu qiraatul Quran di dalam solat, yang merupakan syarat sahnya solat, itu adalah diawali dengan Al-Fatihah. Oleh sebab itu dinamakan Al-Fatihah, dinamakan surat ini dengan surat Al-Fatihah, yang akan datang nama-nama lain daripada
surat Al-Fatihah ini. Dan surat Al-Fatihah itu adalah makkiyah, surat yang makkiyah, di mana kita ketahui bahwasannya Al-Quran, ayat-ayat surat-surat Al-Quran serta ayat-ayatnya terbagi menjadi dua, makkiyah wal madaniyah. Makkiyah itu adalah yang turun sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, artinya Rasulullah SAW masih bertempat tinggal di Mekkah sehingga dinamakan makkiyah. Kemudian al-madaniyah itu adalah yang turun setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Sedangkan Al-Fatihah menurut pendapat jumhur mayoritas ahli ilmu bahwasanya termasuk daripada surat-surat yang turun di sebelum hijrah, sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, yang penekanan terhadap tauhidnya lebih banyak, penekanan terhadap tauhidnya lebih banyak. Maka kita dapatkan di dalam surat Al-Fatihah dari awal ayatnya sampai akhir ayatnya tidak lepas daripada ilmu tauhid, tidak lepas daripada ilmu tauhid. Kemudian para ulama tidaklah berselisih kalau surat Al-Fatihah berjumlah 7 ayat. 7 ayat. Itu tidak diperselisihkan oleh para ulama sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Katsir, wa hiya sab'u ayatin bila khilaf. Al-Fatihah 7 ayat tanpa diperselisihkan. Namun mereka berselisih, ayat pertama itu ayat apa? Apakah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ayat yang pertama, ataupun bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama? Apakah siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah ayat yang ke-7, ataupun dia itu adalah sebagai ayat yang ke-6 daripada surat Al-Fatihah yang nanti akan kita uraikan pada selanjutnya. Ini berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Oleh sebab itu dia dinamakan dengan As-Sab'u Al-Mathani. Ini nama yang kedua daripada nama surat Al-Fatihah, Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani dikatakan oleh para ulama dinamakan dengan demikian karena dia berjumlah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam salat. Artinya di setiap rakaat seseorang membaca surat Al-Fatihah di dalam salatnya. Dan kalau kita ingin mengetahui tentang keutamaan daripada Al-Quran, daripada surat Al-Fatihah, banyak sekali. Karena surat Al-Fatihah tersebut termasuk a'zamu suratin fil Quran, termasuk surat yang paling agung di dalam Al-Quran, surat yang paling agung di dalam Al-Quran, sebagaimana datang dari hadis Hadis Abi Sa'id Ibn al-Ma'alli radhiyallahu anhu, kata beliau, kuntu usalli fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ajibhu hatta salaitu. Aku salat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku dan aku pun tidak menjawab panggilannya sampai menyelesaikan salatku. Qala fa ataituhu, kemudian aku mendatanginya. Faqala ma mana'aka an ta'tiyani. Kata Rasulullah SAW, apa yang melarangmu, menahanmu untuk mendatangiku ketika aku panggil? Qala, qultu ya Rasulullah inni kuntu usolli. Wahai Rasulullah, bukankah aku ini sedang salat? Sedang salat. Qala alam yaqulillahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika memanggil kalian. Artinya ketika dimana pada saat itu Rasulullah SAW jika memanggil para sahabatnya, walaupun mereka sedang sholat, mereka wajib untuk memenuhi panggilannya. Boleh seseorang itu keluar sholat untuk memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La u'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an." Sungguh aku akan mengajarkan kepada engkau surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Qabla an tukhrija minal masjid, sebelum engkau keluar daripada masjid. Qala fa akhadha bi yadi
biyadiya falamma arada ay yakhruja minal masjid qultu ya Rasulullah innaka qulta la u'allimannaka a'zam suratin fil Qur'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandeng tanganku ketika hendak keluar daripada masjid. Maka aku katakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah engkau mengatakan kepadaku engkau akan mengajarkan kepadaku surat yang paling agung daripada Al-Qur'an? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Na'am, alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladzi utitu." Iya, aku akan mengajarimu, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah. Ia adalah sab'ul masani, 7 yang berulang. Wal Qur'anul azim, dan Al-Qur'an Al-Azim yang itu aku diberikan dengannya, yaitu bahwasannya alhamdulillahirabbil alamin surat Al-Fatihah sampai akhir ayatnya itu merupakan surat yang paling agung yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an merupakan surat yang paling agung, surat yang paling agung di dalam Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Di sana datang lagi keutamaan-keutamaan yang lain daripada surat Al-Fatihah, namun ini yang paling menonjol daripada keutamaan surat Al-Fatihah, dan yang lainnya akan kita ketahui daripada nama-nama daripada surat Al-Fatihah. Yang dari situ kita ketahui akan keutamaan daripada surat Al-Fatihah. Di dalam hadis lain bahwasanya surat Al-Fatihah, kandungan surat Al-Fatihah tidak didapatkan di dalam Taurat maupun Injil yang diturunkan kepada Musa dan Isa. Tidak ada di dalam Taurat maupun Injil yang semisal dengan surat Al-Fatihah, yang semisal dengan surat Al-Fatihah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, "Walladzi nafsi biyadihi ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithlaha innaha asbabul masani." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan di dalam Taurat dan Injil dan Zabur dan Al-Furqan semisal dengan Al-Qur'an. Innaha sab'ul masani, dia adalah sab'ul masani. Ini menunjukkan bahwasanya kelebihan Al-Qur'an dibandingkan kitab-kitab yang sebelumnya. Di dalamnya ada surat Al-Fatihah yang tidak ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ini sekilas tentang keutamaan daripada surat Al-Fatihah, keutamaan daripada surat Al-Fatihah dibanding surat-surat yang lainnya, dibanding surat-surat yang lainnya. Adapun berkaitan dengan nama daripada surat Al-Fatihah, ada beberapa nama daripada surat Al-Fatihah yang dari situ kita dapatkan keutamaan surat Al-Fatihah yang tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain. Pertama, Al-Fatihah itu sendiri, itu namanya, sebagaimana yang kita ungkapkan di awal pertemuan bahwasanya dinamakan dengan Al-Fatihah karena penulisan surat-surat ayat-ayat Al-Quran dimulai dengan Al-Fatihah, kemudian dengan Al-Fatihah dibuka bacaan Al-Quran di dalam salat, dan penamaan yang berikutnya adalah dengan Ummul Kitab, Ini adalah menurut pendapat jumhur bahwasanya salah satu nama daripada surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Kitab, induknya Al-Kitab, Kemudian yang berikutnya Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran, sebagaimana datang dari hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin, ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul matani wal Qur'anul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah itu adalah ummul Qur'an. Dia adalah ummul Qur'an dan ummul kitab dan as-sab'ul matani. Ini nama yang berikutnya. Nama yang keempat, sab'ul matani wal Qur'anul azim, dan Al-Qur'anul azim. Jadi Al-Fatihah juga dinamakan dengan Al-Qur'anul azim. Jadi Al-Qur'anul Azim dinamakan, itu adalah salah satu nama daripada surat Al-Fatihah, menunjukkan besarnya kandungan Al-Fatihah di antara ayat-ayat yang lain, sehingga Al-Fatihah dinamakan sebagai Al-Qur'anul Azim. Kemudian nama berikutnya Alham, di mana para ulama, para sahabat dan para tabi'in terkadang menamakan suatu surat itu adalah dengan kata-kata pertama daripada ayatnya. Seperti di sini surat Al-Fatihah dinamakan dengan surat Alham karena dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun tentang apakah dia sebagai ayat yang pertama ataupun ayat yang kedua, nanti insyaallah akan kita susul tentang permasalahan ini. Dan Al-Fatihah nama lainnya adalah as-salat. Salat itu adalah nama daripada nama-nama surat Al-Fatihah, dan ini penamaan ini datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membawakan hadis qudsi, yaitu hadis qudsi yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata, qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku membagikan as-shalah. Nah, ini apa maksud yang dimaksud salat yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala antaraku dan hambaku menjadi dua bagian. Aku bagikan salat antaraku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Sebagiannya untuk hambanya dan sebagainya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat yang mana yang dimaksud? Maka akan datang setelahnya, fa idza qala alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini yang dimaksud salat tersebut adalah surat Al-Fatihah. Ketika dia membaca alhamdulillahirabbil alamin, qala Allahu hamadani abdi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hambaku memujiku. Kemudian sampai akhir daripada hadis. Yang kita inginkan bahwasanya di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menamakan surat Al-Fatihah dengan as-salat, dengan as-salah, menunjukkan bahwasanya daripada nama-nama surat Al-Fatihah itu adalah as-salah, yang mana keutamaannya Allah Subhanahu wa taala membagikan pahala ganjaran bacaannya menjadi dua, untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk hambanya. Yang awalnya itu adalah berupa pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah untuk Allah, dan yang akhirnya ditutupi dengan doa. Doa itu adalah semata-mata untuk hambanya. Sebagaimana yang akan kita bacakan hadis lengkapnya di berikutnya. Ini tentang beberapa nama surat Al-Fatihah. Dari nama-nama tersebut kita mengetahui keagungan surat Al-Fatihah. Daripada nama-nama Al-Fatihah yang sabit, di sana ada nama-nama disebutkan oleh para ulama, namun pendalilannya sebagainya dhaif. Sebagiannya pendalilannya dhaif, seperti Asy-Syifa, seperti Asasul Quran, Al-Kafiyah, dan Waqiyah. Namun dari ketika dilihat kepada sisi pendalilannya masih lemah. Masih satu lagi nama yang termasuk kuat juga pendalilannya, yaitu Ar-Ruqyah. Ruqyah. Surat Al-Fatihah dinamakan dengan Ruqyah. Ruqyah dari bahasa kita adalah pengobatan. Li hadits Abi Sa'id fi sahih, hina raqa biha ar-rajul as-salim, faqala lahu Rasulullah SAW, wa ma yudrika annaha ruqyah. Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id
yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim ketika beliau meruqyah dengan surat Al-Fatihah seorang yang kena sengatan serangga. Maka Rasulullah SAW ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW daripada perbuatan salah seorang sahabat meruqyah seorang yang kena sengatan serangga dengan surat Al-Fatihah, kemudian orang yang tadinya kena sengatan tersebut sembuh dan menghadiahkan dengan hadiah yang cukup banyak, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW, tidakkah engkau ketahui kalau surat Al-Fatihah itu adalah ar-ruqyah? Tidakkah engkau mengetahui kalau surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Artinya nama daripada surat Al-Fatihah sendiri adalah ruqyah, yang bisa digunakan untuk meruqyah, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka meruqyah orang yang sakit dengan surat Al-Fatihah. Ini beberapa nama daripada surat Al-Fatihah. Sebelum kita masuk ke dalam tafsir daripada surat Al-Fatihah, kita ingin mengetahui peranan surat Al-Fatihah di dalam sholat, sehingga dengan hal tersebut lebih mendorong kita untuk mengetahui tafsir daripada surat Al-Fatihah ketika kita mengetahui tentang peranan kaitan surat Al-Fatihah dengan sholat. Sebagaimana yang dinyatakan tadi, nama daripada nama Al-Fatihah itu adalah sholat. Ini menunjukkan bahwasanya kaitan antara Al-Fatihah dengan sholat sangatlah erat. Pertama-tama kita harus mengetahui tentang hubungan antara al-qiraah dengan sholat. Al-qiraah yaitu bacaan Al-Quran dengan sholat. Bacaan Al-Quran dengan sholat. Kita dapatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, kata-kata al-qiraah, bacaan Al-Quran, namun maksudnya itu adalah sholat itu sendiri. Jadi secara pernyataan dia dengan kata-kata al-qiraah, bacaan Al-Quran, tapi maksudnya itu adalah sholat secara khusus. Contohnya di dalam Al-Quran kita dapatkan di dalam surat Al-Isra ayat 78, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa Qur'anul fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan bacaan Al-Quran ketika fajar, sesungguhnya bacaan Al-Quran ketika fajar itu adalah dipersaksikan. Apa yang dimaksud dengan bacaan Al-Quran di waktu fajar? Itu disebutkan oleh para ulama. Kata Ibnu Katsir, al-muradu bihi as-shalah. Maksud daripada bacaan Al-Quran ini adalah sholat. Ini pentingnya kita mengetahui tafsir Al-Quran. Ketika membaca ayat wa Qur'anul fajr, apa makna Qur'anul fajr? Itu adalah sholat fajar. Nah, sebagaimana datang dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, fadlu sholatil jami'i ala sholatil wahidi 25 darajah. Keutamaan salat berjamaah dengan salat sendiri sebanyak 25 derajat. Wa tattami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar fi salatil fajr. Dan malaikat yang mencatat amalan pada malam hari dan malaikat yang mencatat amalan pada siang hari berkumpul ketika salat fajar. Bertemu mereka saat itu, sama-sama menulis amalan ketika yang dilakukan ketika salat fajar tersebut. Yaqulu Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bacalah jika kalian suka, yaitu Al-Qur'an al-Fajr. Itu membuktikan bahwasannya keutamaan daripada salat berjamaah di salat subuh. Wa Qur'an al-Fajr, apa maksudnya? Salat fajar, salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu adalah
dipersaksikan oleh malaikat yang mencatat amalan di malam hari dan malaikat yang mencatat amalan di siang hari. Oleh sebab itu kata Ibnu Athir, waqad yutlaqu lafzul Qur'an al-qira'ah ala shalah. Terkadang lafaz al-qira'ah dinyatakan untuk salat. Untuk salat. Ini, sekarang kita sebaliknya. Kalau tadi pernyataan al-qira'ah namun maksudnya salat. Sekarang sebaliknya, pernyataan salat namun maksudnya itu adalah al-qira'ah. Pernyataan salat namun dari kata salat itu yang diinginkan itu adalah apa namanya itu? Qiraatul Quran. Kalau pertama yang al-qira'ah tapi maksudnya itu adalah salat. Itu sebagaimana yang dalam ayat wa Qur'anul fajr inna Qur'anal fajr kana mashhuda. Bacaan Quran ketika fajar itu adalah dipersaksikan. Maksudnya adalah salat fajar. Untuk berikutnya bacaan pernyataan salat, kata-kata salat tapi yang diingin daripada kata-kata salat tersebut adalah bacaan Al-Qur'an. Nah, ini juga didapatkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajhar bi salatika wa la tukhaffit biha wabtaghi baina dzalika sabila." Janganlah engkau menjaharkan salatmu terlalu keras dan janganlah engkau menyembunyikannya dan ambil di antara tengah-tengah. Ambillah di tengah-tengah. Apa yang dimaksud dengan bisolatika? Jangan engkau menjaharkan solatmu. Disebutkan oleh para ulama, ai biqiraatik, yaitu dengan bacaan Al-Qur'anmu. Bacaan Al-Qur'an. Janganlah kamu terlalu mengkeraskan suara di dalam membaca Al-Qur'anmu dan juga janganlah terlalu disembunyikan dan ambillah jalan tengah. Ambillah jalan tengah, tidak terlalu mengeraskannya dan tidak terlalu menyembunyikannya. Sebagaimana di dalam sebab turun ayat ini dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Nazalat hadhil ayah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawarin di Makkah." Ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah. Wala tajhar bi salatik. Janganlah engkau mengeraskan bacaan Al-Qur'anmu. Wala tuqaffit biha, dan jangan engkau menyembunyikannya. Qal kana idza shalla bi ashabihi rafa'a sautahu. Dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau salat membaca Al-Qur'an mengangkat suaranya, mengangkat bacaan Al-Qur'annya. Falamma sami'a dzalikal musyrikuuna sabbu Al-Qur'an. Ketika kaum musyrikin mendengar bacaan Al-Qur'an tersebut, mereka mencaci maki Al-Qur'an, wasabbu man anzalahu, dan mereka mencaci Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an, wasabbu man jaa'a bihi, dan mencaci orang yang membawa Al-Qur'an tersebut. Qala Allah taala wala tajhar bi salatik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah engkau menjaharkan dengan keras bacaanmu, salatmu, maksudnya adalah bacaan Al-Qur'an. Kata Ibnu Abbas, ai bi qiraatik, yaitu bacaan Al-Qur'anmu. Jadi pernyataan salat namun yang diinginkan darinya adalah bacaan Al-Qur'an. Termasuk darinya adalah hadis yang kita baca tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qasamtus salata baini wa baina abdi. Aku membagikan salat. Apa yang dimaksudkan salat ini adalah bacaan surat Al-Fatihah. Bacaan surat Al-Fatihah. Dari sini kata para ulama, An-Nawawi mengatakan qala al-muradu bis salati huna al-Fatihah. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah bacaan surat Al-Fatihah. Bacaan surat Al-Fatihah. Dari sini kita beralih kepada permasalahan berikutnya, hukum al-qira'atu fis shalah. Hukum bacaan Al-Qur'an di dalam salat. Hukum bacaan Al-Qur'an di dalam salat dari ayat-ayat yang tadi. Dan hadis-hadis yang berikut ini menunjukkan bahwasannya al-qira'ah
bacaan Al-Quran memiliki peranan yang sangat besar di dalam salat, memiliki peranan yang besar di dalam salat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama, wa dalla hadza kulluhu ala annahu la budda minal qiraati fis shalah. Ini semua menunjukkan ketika Al-Qur'an, qiraatul Qur'an, bacaan Al-Qur'an terkadang maksudnya adalah salat, dan ketika kata-kata salat yang dimaksud darinya adalah bacaan Al-Qur'an. Ini menunjukkan, kata para ulama, di dalam salat itu mesti harus ada bacaan Al-Qur'annya. La budda minal Qur'ani minal qiraati fis shalah. Mesti di dalam salat itu harus ada bacaan Al-Qur'annya. Oleh sebab itu, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya wajib di dalam salat itu membaca Al-Qur'an. Wala tasihhus salatu illa biha. Tidaklah sah salat kecuali dengan membaca Al-Qur'an. Tidaklah sah salat kecuali dengan membaca Al-Qur'an. Sebagaimana dalam dikatakan oleh Ibnu Rushd, ittafaqu al-ulama ala annahu la yajuzu salatu bi ghairi qira'atin la amdan wala syahwan. Tidaklah sah salat tanpa ada bacaan Al-Qur'an, baik sengaja maupun tidak sengaja. Lebih daripada satu ulama yang menukilkan ijma kalau salat itu tidak sah ketika tidak ada di dalamnya bacaan Al-Qur'an. Kemudian apa yang dimaksud dengan bacaan Al-Qur'an yang wajib, yang merupakan rukun daripada rukun salat ini? Berkata para ulama, yang dimaksud al-qiraah yang itu merupakan rukun ataupun kewajiban di dalam salat itu adalah Al-Fatihah itu sendiri. Al-Fatihah itu sendiri. Berdalil dengan hadis-hadis seperti hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidaklah sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca ummul kitab. Apa ummul kitab di sini? Yaitu Al-Fatihah. Berarti maksud daripada di dalam salat itu harus ada bacaan Al-Qur'an, itu adalah surat Al-Fatihah ini. Surat Al-Fatihah. Jadi ini, kalau tadi kita pertama mengatakan bahwasanya terkadang al-qiraah, pernyataan al-qiraah maksud darinya adalah salat. Terkadang sebaliknya, kata-kata salat namun maksudnya adalah al-qiraah, bacaan Al-Qur'an. Kemudian menunjukkan ini semua bahwasanya pentingnya bacaan Al-Qur'an di dalam salat. Kemudian dari situ para ulama menghukum bahwasanya salat tidaklah sah kecuali dengan adanya bacaan Al-Qur'an. Kemudian berikutnya, bacaan Al-Qur'an yang mana yang itu merupakan syarat daripada sahnya salat. Ditunjukkan oleh hadis Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini, bahwasanya yang dimaksud daripada al-qiraah, bacaan Al-Qur'an yang merupakan syarat daripada sahnya salat adalah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Sehingga di dalam hadis lain Abi Hurairah menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fa hiya khidaj." Barang siapa salat yang tidak membacakan di dalamnya ummul Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah, maka fa hiya khidaj, yaitu tidak sempurna, tidak sah. Tidak sah. Masih banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah itu merupakan syarat sahnya salat seseorang. Namun apakah di setiap rakaat ataupun di sebagian rakaat saja?
maka yang paling kuat daripada pendapat ahli ilmu bahwasanya wajibnya membaca surat Al-Fatihah di dalam salat itu adalah di setiap rakaat. Di setiap rakaat. Apa dalilnya? Dalilnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari seorang sahabat yang sholatnya masih keliru. Kemudian salah satu pernyataan Rasulullah SAW, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah di dalam sholatmu apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Maksudnya adalah surat Al-Fatihah sebagaimana di dalam riwayat lain. Maka setelah selesai Rasulullah SAW mengajarkannya, if'alu dzalika fi sholatika kullah. Lakukanlah itu semua yang di dalamnya salah satunya adalah membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat salatmu, di setiap rakaat salatmu. Berarti membaca surat Al-Fatihah itu adalah merupakan rukun yang wajib dibaca ketika salat, di setiap rakaat, di setiap rakaat. Apakah kewajiban tersebut wajib bagi imam saja ataupun meliputi imam dan makmum? Meliputi imam dan makmum. Maka pendapat yang paling kuat di dalam masalah ini bahwasanya itu adalah merupakan kewajiban bagi imam dan makmum semuanya, baik di dalam salat yang dijaharkan bacaannya maupun bagi ketika salat yang disirkan, yaitu yang tidak dikeraskan bacaannya. Berdalil dengan hadis Ubadah bin Samit ini pula, di mana kata beliau di dalam riwayatnya Abi Daud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr, fa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasakulat alaihi al-qira'ah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an namun berat bacaannya. Falamma faragha, maka setelah selesai, qala 'allakum taqra'una khalfa imamikum, sepertinya kalian ikut membaca di belakang imam kalian. Qulna na'am hadzan ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, dengan bacaan yang cepat. Qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Jangan kalian lakukan, yaitu kita jangan ikut membaca di belakang imam. Kalian jangan ikut membaca di belakang imam kecuali Fatihatul kitab saja, kecuali surat Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Karena tidaklah sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi teguran kepada makmum yang ikut membaca bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat yang lain. Namun Fatihah harus dibaca, kecuali Fatihatul Kitab. Kalian harus membaca kalau Fatihatul Kitab, karena tidak sah salat yang tidak dibacakan padanya surat Al-Fatihah. Teguran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka ikut membaca surat yang lain selain daripada surat Al-Fatihah. Namun surat Al-Fatihah wajib dibaca oleh imam dan makmum sekalipun, baik di dalam salat jahar seperti sekarang ini, salat jahar, salat subuh yang dijaharkan bacaannya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkan para sahabat untuk membaca surat Al-Fatihah. Sampai jam berapa ini? Baik. Memang di sana ada pendapat yang menganggap bahwasannya makmum cukup dengan bacaan imam, berdalil dengan hadis-hadis qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum juga. Namun hadis ini dhaif. Hadis ini
dhaif kalau datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang karena datang dari sebagian para sahabat, pernyataan daripada para sahabat. Namun sebagus-bagusnya sunnah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada para sahabatnya untuk tetap membaca surat Al-Fatihah. Adapun surat yang lain tidak, tentunya tidak, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan, wa idza qara'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan jika Al-Qur'an dibacakan, dengarlah dan diamlah. Dengarlah dan diamlah. Kita mendengar bacaan imam, kecuali tadi surat Al-Fatihah. Tidak harus kita ikut membacanya. Karena yang turun kepadanya ayat ini, wa idza qara'al Qur'anu fastami'u lah, dia pula yang menyatakan bahwasanya tidaklah sah salat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Dari sini kita dapatkan bahwasanya membaca surat Al-Fatihah merupakan kewajiban bagi imam maupun bagi makmum di setiap rakaat salatnya, baik salat yang dijaharkan bacaannya maupun salat yang disembunyikan bacaannya. Namun penting juga kita mengetahui setelah ini bahwasanya adab-adab seseorang ketika membaca Al-Fatihah, terutama di dalam salatnya, bahwasanya qiraatul Fatihah murattabatu ghairu malhuna. Membaca surat Al-Fatihah harus tertib, tidak boleh dilangkah-langkah. Habis daripada alhamdulillahirabbil alamin langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tidak sah bacaannya. Kata Ibnu Qudamah, yalzamuhu ayati bi qiraatil Fatihati murattaba. Harus dia membaca surat Al-Fatihah dengan tertib, musaddada ghairu malhuna, yaitu dengan ditasdid ketika itu ada tasdidnya. Iyyaka, jangan dibaca iyyaka, tapi iyyaka. Itu harus ada dibaca tasdidnya dan tidak keliru yang merusak makna. Tidak keliru ghairu malhunatin fiha lahnan yuhilul ma'na. Tidak keliru yang kekeliruannya itu merusak makna. Fa in taraka tartibuha au shiddatan minha au lahnan yuhilul ma'na, maka kata beliau bisa merusak salat. Lam yu'tad bi qiraatihi, salatnya bacaannya tidak teranggap. Kalau dia membacanya tidak tertib, dilangkah-langkah ayat-ayatnya, ataupun yang tasdid tidak dibaca tasdid, seperti di iyyaka dibaca iyyaka, itu salah. Waladhdallin dibaca waladhdallin, itu salah. Ataupun kekeliruan yang merusak makna, seperti dimisalkan oleh beliau, mislu ayyukatsiri akab, iyyaka dibaca iyyaki. Ini fatal salahnya. Iyyaka hanya kepada engkaulah ya Allah, dibaca iyyaki. Ki itu adalah khitab, pernyataan bagi wanita. Pernyataan kepada wanita. Hanya kepada engkaulah ya wahai wanita. Tidak pantas dikasrokan kafnya. Atau yudammu ta'u an'amta dibaca an'amtu. Ini juga keliru. Yang engkau karuniakan nikmat, jadinya yang aku karuniakan nikmat, jadinya kalau dibaca an'amtu. Au fathi alif fi ihdina dibaca ahdina. Aku yang memberi petunjuk kami. Itu salah. Itu adalah fatal kerusakannya. Bacaannya fatal. Oleh itu kata beliau, lam yu'tad bi qiraatihi, tidak teranggap bacaannya, tidak sah bacanya. Illa ayakuna ajizan an ghairu hadza, kecuali kalau dia memang betul-betul tidak mampu selain ini. Dipaksa, diajari tetap tidak mampu, hanya seperti itu. Itu lain halnya. Itu adalah karena ketidakmampuannya. Dia ma'dzur. Kemudian ketika membaca Al-Fatihah, al-muwalah harus bersambung. Artinya ketika membaca alhamdulillah, kemudian jangan ditunggu untuk membaca ayat berikutnya dengan jangka waktu yang panjang. Alhamdulillahirabbil alamin, setelahnya langsung Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin,
Jangan alhamdulillahirabbil alamin berhenti lama. Nah, karena ulama mengatakan harus muwalatu fiha, harus bersambung, berkesinambungan bacaan satu ayat dengan ayat yang berikutnya. La yufasilu baina ayatiha bil fasil kabir, tidak memisahkan satu ayat dengan ayat yang lainnya dengan pemisah yang panjang. Dengan pemisah yang panjang. Kemudian perlu diketahui juga ketika membaca ayat Al-Quran, kalau ingin bacaannya tersebut diterima, itu harus dengan menggerakkan lidah dan bibir. Menggerakkan lidah dan bibir. La budda minan nutqi aw tahrikil lisani fil qiraati fis shalah. Harus untuk menggerakkan, mengucapkan dan menggerakkan lisan ketika membaca Al-Quran di dalam salat. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, kata Al-Baji, wal qira'atu fin nafsi hiya bitahrikil lisan bitakallumin aw lam yasma' nafsahu wa in lam yasma' nafsahu. Membaca bacaan Al-Quran itu walaupun disembunyikan, fin nafsi, qira'atu fin nafsi, membaca untuk diri sendiri, itu adalah dengan menggerakkan lisan, dengan berbicara walaupun dia sendiri tidak mendengarnya. Jadi kalau bacaan yang dalam hati itu tidak dianggap bacaan. Bacaan yang di dalam hati itu tidak dianggap bacaan. Bacaan diri sendiri itu maksudnya adalah bacaan yang dia ucapkan yang tidak terdengar. Apakah terdengar oleh orang lain ataupun dirinya sendiri. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak mensyaratkan dirinya sendiri memperdengarkan bacaannya. Cukup dia melafazkan dengan mulutnya bacaannya. Dan justru terkadang terlarang seseorang mengeraskan bacaannya. Artinya ingin membaca pelan, artinya tidak dijaharkan, namun mengangkat sedikit suaranya mengganggu tetangganya, dan itu terlarang karena menyibukkan orang lain. Membaca Al-Fatihah namun terdengar oleh tetangganya, ini tidak, artinya orang yang di sampingnya, maka tidak patut seperti itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun dia membaca dengan mulutnya tapi tidak disyaratkan dia harus memperdengarkan bacaan yang dia baca tersebut. Ini oleh para ulama mengatakan bahwasanya seperti Ibnu Rajab mengatakan, inna qira'atas sir takunu bitahrikil lisan. Bacaan sir itu adalah dengan menggerakkan lisan, wasyafatain dan bibir. Dan banyak lagi pernyataan para ulama sampai Ibnu Abidin mengatakan an-nutqu ruknun. An-nutqu yaitu melafazkan bacaan itu adalah rukun di dalam bacaan. Artinya seorang membaca dalam hati itu belum membaca dia. Belum membaca. Membaca itu dengan menggerakkan lisan dan bibir. Bacaan Al-Fatihah dia diam dan membaca di dalam hati, belum membaca Al-Fatihah. Karena an-nutqu yaitu dengan melafazkan itu adalah rukun. Itu adalah rukun. Oleh sebab itu para ulama menganggap batal sholat bagi orang yang tidak menggerakkan lidahnya ketika membaca. Sampai Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya mengatakan, babu la tujzi'u qira'atuhum fi nafsihi idza lam yuntaq bihi lisanu. Bab tidaklah sah bacaan seseorang bagi dirinya di dalam hatinya kalau dia tidak menggerakkan lisannya. Jadi ini ketika kita membaca surat Al-Fatihah, baik kita sebagai sholat sendiri ataupun makmum, tetap harus menggerakkan lisannya. Ini beberapa hukum yang kita anggap sebagai pendahuluan kita untuk mempelajari tafsir surat Al-Fatihah yang akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Dan kita harapkan dengan pendahuluan yang kita sampaikan ini sebagai pemicu bagi kita untuk tergerak lagi untuk mempelajari makna-makna serta hukum-hukum, kandungan-kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat surat Al-Fatihah, sehingga ketika kita membacanya
kita mempelajarinya, ketika membacanya di dalam salat kita, disertai dengan kita memahami makna, hukum serta kandungan maknanya, sehingga bacaan kita tidak sia-sia, kita mendapat faedah daripada bacaan kita, dan kita mendapat pahala, dan kita tidak sebagaimana Bani Israel yang hanya mengucapkan, hanya mengetahui daripada kitab mereka, sekedar membaca saja. Dan kita tahu sesatnya kelompok-kelompok yang sesat, kebanyakannya itu adalah dikarenakan mereka tidak memahami makna-makna Al-Quran serta hadis-hadis sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat dan para tabi'in, para salafus saleh. Itu sebabnya sesatnya mereka. Mereka salah kaprah ketika memahami tafsir-tafsir, surat-surat serta ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Maka penting bagi kita untuk lebih banyak mempelajari Al-Quran, di samping kita mengetahui tentang keutamaan mempelajari Al-Quran secara umum, termasuk salah satunya yang tidak kalah pentingnya kata Syekhul Islam itu adalah mempelajari makna serta hukum-hukum Al-Quran. Kita semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dalam salat yang jahar, kapan sebaiknya makmum membaca Al-Fatihah bersamaan dengan imam atau setelah imam selesai membaca Al-Fatihah secara lengkap? Ini seorang makmum diberi kebebasan. Seorang makmum diberi kebebasan. Para ulama menyatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imam liyu'tama bih." Ini hanyalah dijadikan imam itu untuk diikuti. Itu adalah gerakan secara fisik. Adapun secara bacaan tidak disyaratkan makmum melakukannya setelah imam. Makmum melakukan setelah imam. Di sini boleh seorang makmum membaca Al-Fatihah bersamaan dengan imam, dan boleh seorang makmum membacanya setelah imam, sebagaimana di dalam salat sir, karena tidak di dalam salat sir tentunya tidak kita ketahui apakah imam telah membaca surat Al-Fatihah ataupun tidak. Namun yang dimaksud di dalam salat jahar, maka tidak disyaratkan bagi makmum untuk membaca setelah bacaan imam. Namun terkadang dia tertuntut untuk membaca surat Al-Fatihah untuk bersamaan dengan imam ketika imam bacaannya cepat ataupun dia terbiasa dengan ayat-ayat yang pendek. Kalau kita datang membacanya setelah bacaan Al-Fatihah imam, akan menyebabkan keterlambatan bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Di sini bagi makmum diberi kebebasan. Tidak ada syarat dia harus membaca surat Al-Fatihah setelah imam selesai membacanya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.